Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengurai tentang fase dimensi iman dan fase dimensi Islam. Dalam Islam terdapat 3 fase dimensional. Iman juga terdapat 3 fase dimensional, di mana 3 dimensional itu terdiri dari syarat dan rukun, reguler, dan paripurna. Syarat dan rukun itu adalah syarat dan rukunnya, reguler itu adalah kita mempraktekkan sampai kita sampai, dan paripurna itu adalah kita sudah berbalas. Di uraian kami sebelumnya sudah sering kami sampaikan bahwa manusia masuk Islam itu harus secara kafah, yaitu jasmani dan rohaninya juga. Jasmani itu adalah badan kasar kita ini, jasmani kita ini, sedangkan rohani adalah roh kita, kolbu kita. Jadi bukan hanya jasmaniah kita ini yang kita gunakan untuk beribadah, tetapi rohaniah kita, kolbu kita juga harus kita aktifkan untuk beribadah juga. Makanya itu disebut dengan dimensional. Jadi salah satu rukun Islam itu adalah sholat. Sholat yang secara kafah yaitu ya sholat jasmani dan sholat rohaninya, atau sholat qadim, sholat roh. Itu berarti kalau untuk sholat jasmani kita tidak bahas, kita sudah sebagian besar orang sudah tahu. Sedangkan sholat roh ini berarti kita ini harus menghilangkan seluruh pengaruh baharu, ilmu baharu, diri yang baharu, sudut pandang baharu. Semua kemelekatan baharu harus kita hilangkan. Kesenangan baharu, semua kemelekatan kita terhadap dunia ini harus kita hilangkan, agar benar-benar kita bisa masuk di disiplin qadim, yang jika qadimnya ini tersambung dengan Allah melalui tali qadim Rasul atau nurnya, maka jika bisa sampai kita tersambung melalui tali qadim lewat tali qadim Rasul dan nurnya, maka ini kita akan terpimpin Allah, dan ini disiplinnya sangat tinggi. Jika kita terpengaruh kemasukan yang baharu sedikit saja, 1 titik baharu saja, maka itu kita akan kita bukan qadim, berarti kita baharu. Makanya kalimatnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada sedikit saja yang bukan Allah, yang baharu, maka berarti itu sudah pasti bukan Allah. Dan Allah itu adalah Maha Qadim dan tidak bisa bercampur dengan sifat baharu. Maka regulernya kita di dunia, praktek ilmu tasawuf selalu adalah mutu qabla anta mutu, di mana proses membersihkan kolbu kita ini dari seluruh pengaruh baharu agar tersambung qadim kita dengan yang Maha Qadim.
melalui tali qadim nur. Dan inilah awal kemudian kita akan terpimpin oleh Allah. Dan orang yang sudah sholat qadim, yang sudah sholat rohani ini barulah pasti sholat itu akan berbuah dalam hadis tanha anil fahsai wal munkar. Sudah pasti sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Karena di zaman akhir ini sudah banyak sekali orang sholat, orang sedekah, tapi masih berbuat mungkar dan keji. Karena bagi yang sholat roh ini, tanha anil fahsai wal munkar, bukan hanya mencegah perbuatan, pasti juga akan menghindarkan orangnya itu dari perkara yang haram, perkara yang zalim, apa-apa yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Itu pasti dia akan terhindar. Dia akan menjadi tidak bisa bohong, tidak bisa nipu, tidak bisa nyuri. Karena itu sudah terpimpin melalui tali qadimnya. Otomatis jasmaniyahnya akan mengikuti. Dia tidak akan bisa karena sudah terpimpin oleh Allah. Tapi kesadaran ini harus jelas. Kalau kesadaran ini qadim berarti bukan baharu. Kalau kesadaran baharu berarti bukan qadim. Maka walaupun baharu itu tadi dan qadim itu tadi ada pada jasmani yang sama, maka itulah kemudian berlaku beda alam nyata dan fata morgana. Dan itu semua tadi berlaku bagi orang-orang yang telah bisa masuk akhirat. Untuk bisa masuk akhirat, di uraian kami sebelumnya juga sudah banyak kita jelaskan untuk menemukan tali qadim, jalan qadim, dan guru qadim. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.